Keke masih marah dan membuat beberapa gerakan tangan pada Juzi. Juzi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan saja. Jangan ganggu dia. Bukannya kamu bilang dia yatim piatu?" Keke menjulurkan lidahnya dan berkata, "Kaulah yang berbelas kasih. Akulah yang dipukul." Juzi tertawa dan menjawab, "Dia tidak memukulmu. Dia hanya menyentuhmu." Kalau dipikir-pikir, Zimu adalah satu-satunya yang tertabrak. Bahkan Wang Xiaojie hanya dimelototi. Aku bertanya-tanya bagaimana dia mulai berdarah dan pingsan. Mereka berdua merasa lebih baik sekarang. Mereka juga sedikit terkejut ketika mereka mengingat kinerja Huo Yuhao sekarang. Kemampuan Huo Yuhao telah meninggalkan kesan mendalam pada mereka. "Oi." Juzi memanggil Huo Yuhao. "Namaku Huo Yuhao, bukan Oi." Huo Yuhao berbalik, kesal. Dia tidak bisa fokus pada pemikirannya ketika mereka berdua menatapnya. Selain itu, sepertinya Guru Xuan tidak akan kembali pada waktunya untuk pelajaran. Dia siap untuk kembali ke asrama untuk berkultivasi. "Baiklah, Huo Yuhao. Apa jiwa bela diri kamu? Apakah cakar yang kamu gunakan sekarang adalah alat jiwa kamu? Kelas apa itu?" Penghalang alat jiwa kelas 5 Zimu bahkan tidak bisa menghalanginya. Itu tidak normal. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, "Ini rahasia. Aku pergi sekarang." Ketika dia berbicara, dia mulai berjalan keluar. "Kamu tidak diizinkan pergi sebelum menjawabku." Keke bergerak di depannya. Huo Yuhao tidak peduli, dan terus bergerak maju. Dia berkata, "Apa? Kamu ingin beku lagi?" Keke tidak berani berbenturan langsung dengannya, dan melihat bahwa mereka akan saling mengetuk, dia menghindar ke satu sisi dengan enggan. Huo Yuhao membuka pintu laboratorium dan berjalan begitu saja. "Idiot!" Keke menampar meja dengan keras dan berkata dengan marah, "Orang ini terlalu tidak masuk akal." "HMPH. Lupakan," Juzi membentaknya, "dia anak yatim. Bagaimanapun, kitalah yang memprovokasi dia terlebih dahulu." "Hei, Juzi, bagaimana kamu bisa memihaknya? Apakah kamu suka padanya karena kemampuannya hebat? Sepertinya dia bahkan tidak seusia kita." "Pooh, pooh, pooh." Juzi membentak, "Apakah kamu lupa apa tujuanku? Aku bersumpah akan menikah dengan koki terbaik di benua ini. Itulah satu-satunya cara agar selera makan aku yang tak pernah puas terpuaskan." Keke tertawa dan menjawab, "Tujuanmu telah menyiksa Zimu. Dia memiliki kemampuan untuk memasuki Illustrious Virtue Hall tahun lalu, tetapi dia menunda untuk kamu. Dia bahkan mengalokasikan waktu setiap hari untuk belajar memasak. Jujur saja, dia memperlakukan kamu dengan sangat baik. Kenapa kamu begitu keras kepala?" Juzi memutar matanya dan berkata, "Lupakan saja, aku tidak ingin menemukan seorang pria yang aku tidak punya rasa aman. Aku tidak suka pria tampan. Aku tidak terobsesi seperti kamu. Kamu dapat memilikinya jika kamu mau." Dengan malu, Keke membalas, "Kaulah yang terobsesi. Lihat apakah aku menyayangkan kamu." Saat dia berbicara, dia melompat ke arah Juzi. Konflik mereka dengan Huo Yuhao tampaknya telah dilupakan. Hati wanita benar-benar tak terduga. Gaya hidup Huo Yuhao di asrama sederhana, namun memuaskan. Dia terlibat dalam meditasi, berpikir, berkultivasi, dan membuat sketsa. Di samping waktu yang singkat yang dia alokasikan untuk makan, Huo Yuhao melakukan semua hal ini di kamarnya. Hanya ketika Hichaito datang untuk menemuinya di malam hari mereka berbagi temuan mereka selama beberapa hari terakhir. Itulah satu-satunya saat dia berhenti berkultivasi. Bang, 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 pintu kamar terdengar. Huo Yuhao dan Hichaito saling memandang. Siapa yang terlambat begini? Langit sudah benar-benar gelap, dan lampu-lampu di asrama hampir padam untuk malam itu. Huo Yuhao membuka pintu. Xuan Ziwen berdiri di luar. Dia tampak mengerikan. Dia tidak memasuki ruangan, dan hanya berkata dari lorong, "Yuhao, kondisi Wang Xiaojie tidak terlalu baik. Akankah dia benar-benar pulih dalam waktu setengah bulan?" Sepertinya Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy memiliki alat jiwa tipe penyembuhan selain dari master jiwa tipe penyembuhan. Namun, pikiran dan laut spiritual seseorang selalu dilarang. Master jiwa dan insinyur jiwa sama-sama terbatas dalam penelitian mereka tentang lautan spiritual. Bagaimanapun,
Terlalu berbahaya untuk memasuki aspek seperti itu, karena hal itu dapat menyebabkan penurunan nilai permanen. Pikiran Wang Xiaojie menderita sengatan yang kuat. Meskipun ia adalah Raja Jiwa 5 Cincin, sebagian besar siswa Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy mengandalkan obat-obatan dan beberapa alat jiwa untuk meningkatkan kultivasi mereka ketika mereka masih muda. Sama seperti insinyur jiwa Akademi Shrek tidak bisa dibandingkan dengan Kekaisaran Sun Moon. Insinyur jiwa Kekaisaran Sun Moon lebih rendah daripada tuan jiwa sejati dalam hal pertahanan. Kekuatan spiritual Wang Xiaojie tidak kuat, dan dia terluka parah setelah menderita kejutan spiritual Huo Yuhao. Master jiwa tipe penyembuhan Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy tidak berani menggunakan metode invasif untuk menyembuhkannya. Mereka hanya bisa membiarkannya pulih sendiri, seperti yang disarankan Huo Yuhao. Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, "Aku menahan diri. Itu tidak akan membahayakan hidupnya. Dia hanya butuh waktu untuk istirahat." Setelah pikiran seseorang menderita syok, yang terbaik adalah memulihkan diri sendiri. Bantuan eksternal mungkin kontraefektif. Xuan Ziwen mengangguk dan berkata, "Itu bagus." Tapi, ketika dia berbicara pada titik itu, dia menjadi sedikit ragu. Huo Yuhao bingung ketika dia bertanya, "Guru Xuan, tapi, apa?" Xuan Ziwen menghela nafas dan berkata, "Wang Xiaojie memiliki kedudukan dalam keluarga kerajaan. Dengan demikian, keluarga kerajaan telah mengetahui tentang lukanya. Mereka ingin aku menyerahkanmu. Meskipun aku mencoba mengendalikan masalah, mereka tetap menuntut agar kamu diserahkan. Aku khawatir kamu harus menderita selama beberapa hari." Huo Yuhao menyipitkan mata dan bertanya, "Guru Xuan, apa maksudmu?" Xuan Ziwen berkata, "Mari kita bicara seperti ini. Mereka tidak menguji alat jiwa kita yang baru dibuat dengan benar terakhir kali. Besok, kamu harus mengikuti Juzi dan Keke untuk menguji alat jiwa yang baru dibuat. Kamu akan kembali dalam waktu setengah bulan. Jika Wang Xiaojie bangun seperti yang kamu katakan, masalahnya harus diselesaikan. Serahkan pada aku di sini." Huo Yuhao bisa merasakan bahwa Xuan Ziwen melindunginya. Dia merasakan sedikit kehangatan di hatinya, dan membungkuk ke arahnya. "Terima kasih, Guru Xuan." Xuan Ziwen tersenyum dan berkata, "Kamu muridku. Aku harus bertanggung jawab untuk kamu. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih kepada aku, kamu harus menginvestasikan lebih banyak upaya dalam penelitian alat jiwa. Aku menunggu kamu untuk lebih mengejutkan aku." "Baiklah, tidak lagi lebih awal. Selamat malam. Besok pagi, tunggu mereka berdua di gerbang akademi. Mereka akan membawa kamu ke area pengujian yang sesuai." "Iya." Xuan Ziwen pergi, dan Huo Yuhao kembali ke kamarnya. Hichaito sedikit khawatir saat dia memandangnya. Dia berkata, "Junior kecil, haruskah aku pergi bersamamu besok? Apakah ini skema mereka? Jika sesuatu terjadi saat kamu keluar." Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini bukan skema. Aku percaya Guru Xuan. Senior kedua, kamu harus tahu bahwa aku cukup sensitif. Jika Guru Xuan gugup ketika dia berbicara dengan aku sebelumnya, aku akan dapat merasakannya segera. Selanjutnya, aku percaya pada penilaian aku sendiri. Jika Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul ingin berurusan dengan aku, mereka hanya dapat melakukannya setelah pertukaran selesai. Bagaimanapun, Meng Hongchen dan Xiao Hongchen masih di Shrek. Jika sesuatu terjadi pada aku, apakah Shrek akan membiarkan mereka pergi? Biarkan aku mengikuti pengaturan Guru Xuan. Juga bagus bagiku untuk meninggalkan akademi. Aku bisa meneruskan semua sketsa yang aku buat. Pada saat yang sama, aku bisa melihat alat jiwa baru mereka." Hichaito mengangguk dan berkata, "Tapi kamu harus tetap hati-hati. Jika kamu diserang, jangan terlalu banyak berpikir dan melarikan diri. Keselamatan adalah prioritas utama kamu." Mereka berdua saling memandang. Mereka masih menjelajah, karena mereka baru saja tiba. Meskipun mereka telah belajar beberapa hal, mereka masih sangat jauh dari inti Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. "Kedua senior, aku dapat merasakan bahwa Guru Xuan berada di bawah banyak tekanan mengajar aku. Kalau tidak, dia tidak akan hanya mengajarkan aku semua hal teoritis, dan tidak menjelaskan hal-hal praktis kepada aku. Bagaimana denganmu?" Hichaito tertawa pahit. "Kami memang berbicara tentang hal-hal praktis. Tapi mereka semua tentang alat jiwa kelas 8, yang aku tidak mengerti. Aku juga tidak memiliki memori seperti kamu. Aku hanya bisa mengingat sedikit,
dan sketsa aku tidak lengkap. Mereka jelas-jelas mempermainkan aku. Aku percaya bahwa yang lain juga mempelajari hal yang sama. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, itu normal. Jika mereka tidak melakukan ini, aku bahkan mungkin curiga ada yang salah. Ini belum dini lagi. Kamu harus kembali beristirahat. Aku akan keluar setidaknya setengah bulan saat ini. Aku harap aku bisa belajar sesuatu. Hichaito pergi. Tetapi Huo Yuhao tidak bisa memasuki kondisi meditasi sambil berbaring di tempat tidurnya. Emosinya agak berantakan. Dia sudah berada di Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul selama 4 hari. Dia telah belajar banyak dalam 4 hari terakhir. Meskipun dia belum menemukan sesuatu yang penting, pengetahuan yang dia peroleh jelas lebih dari yang diharapkan oleh Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon. Namun, dia tidak suka perasaan di sini. Dibandingkan dengan kehangatan keluarga yang dia rasakan di Shrek Academy, dia selalu harus berjinjit di sini. Dia harus bisa bereaksi kapan saja, dan dia waspada terhadap semua orang di sekitarnya. Huo Yuhao merindukan waktu yang dihabiskannya berkultivasi di Shrek Academy. Jika memungkinkan, dia berharap 2,5 tahun akan berlalu dengan cepat, sehingga dia bisa kembali ke Shrek dan bersatu kembali dengan teman-temannya. Ketika dia memikirkan teman-temannya, dia tidak bisa tidak merindukan Wang Dong. Dia tidak membangunkan Wang Dong pada hari mereka berpisah. Namun, Huo Yuhao dapat dengan jelas mengingat air mata di mata Wang Dong. Wang Dong bahkan menggumamkan namanya dalam mimpinya, dan memohon padanya untuk tidak pergi. Suaranya bahkan sepertinya. Hati Huo Yuhao berantakan ketika dia mencapai titik ini. Sosok Wang Dong dan kecantikan menggairahkan yang terbentuk dari transformasi Raiment of Light muncul di benaknya. Pikiran berantakan ini membuatnya dipenuhi dengan kerinduan untuk Shrek Academy. Apakah senior-senior tertua baik-baik saja? Apakah dia sudah menemukan guru Xiaoya? Bagaimana hubungan antara senior ketiga dan keempat? Senior kelima Xiao Xiao juga tampak sedikit berbeda sebelum dia pergi dengan senior kedua. Adapun Wang Dong, dia akan menemukan kebenaran tentang dia ketika dia kembali. Pagi selanjutnya. Kabut cahaya dingin yang menyegarkan memenuhi udara. Huo Yuhao telah mengubah pakaiannya. Pakaian biasa saat ini membuatnya tampak seperti anak kecil biasa. Matahari sudah terbit setengah di timur. Dia juga selesai mengolah Purple Demon Eyes-nya. Dia telah membuat kemajuan tercepat di mata setan ungu di antara semua teknik rahasia Tang Sekte. Ada 4 tingkat yang berbeda dari mata setan ungu. Survei, totalitas, biji mustard, dan tanpa batas. Dia sudah berada di tingkat ketiga, Mustard Seed. Dia berhasil mencapai tingkat ini menggunakan deteksi spiritual untuk meneliti kemampuan untuk fokus. Dia juga yang pertama mencapai tingkat benih mustard di antara semua orang di sekte Tang. Bahkan manajemen senior Akademi Shrek tidak tahu bahwa kekuatan ofensif terbesar Huo Yuhao tidak terletak pada Ultimate Ice atau Dark Golden Terror Claw. Sebaliknya, itu adalah kekuatan spiritualnya yang sangat besar yang dapat digunakan melalui kombinasi Purple Demon Eyes dan Shock spiritualnya. Kekuatan spiritualnya yang tak tertahankan adalah alasan mengapa dia bisa bertarung melebihi levelnya. Di kejauhan, 2 sosok yang tampak anggun melayang ke pandangan. Mereka berjalan sangat cepat, dan mencapai Huo Yuhao dengan sangat cepat. Juzi telah berubah menjadi gaun putih, yang menonjolkan sosoknya. Kulit putihnya yang halus terlihat jauh lebih cerah, karena dilengkapi dengan pakaian putihnya. Keke mengenakan pakaian hijau, dan terlihat sangat rapi. Meskipun sosoknya tidak sebagus Juzi, itu masih sangat proporsional, gaunnya membuatnya terlihat lebih bersemangat. Mereka berdua tidak baik ketika mereka melihat Huo Yuhao. Keke meletakkan tangannya di pinggangnya dan berkata, ini semua salahmu bahwa kita harus keluar lagi. Guru Xuan berkata bahwa kamu harus mendengarkan kami berdua ketika kami keluar. Jika kamu berani mencoba sesuatu, Akademi akan mengeluarkanmu dan segera mengirimmu kembali ke Shrek Academy. Huo Yuhao sedikit kesal, jadi dia mengangkat bahu. Dia hanya memberi isyarat agar mereka maju, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Juzi meliriknya dan berkata, ayo pergi. Kami menuju ke pegunungan Jingyang. Ada banyak binatang buas di sana. Kita harus melupakan konflik kita kembali di akademi dan bekerja bersama dalam perjalanan ini. Kamu satu-satunya laki-laki di sini, jadi kamu harus melindungi kami dengan baik. Huo Yuhao sedikit terpana saat melihat Juzi. Dia tidak berharap temperamennya berubah begitu banyak. Dia mengangguk dan berkata, oke. Keke kesal setelah mendengar jawaban singkat Huo Yuhao dan berkata, hei,
Kamu mengambil sikap ini meskipun Sister Juzi bersikap baik padamu? Huo Yuhao tertawa getir. Apakah aku seharusnya berterima kasih? Kalian berdua mengintimidasi aku baru kemarin. Ke Silau tumbuh lebih luas. Seolah-olah dia baru saja mendengar sesuatu yang konyol. Kami menggertakmu? Wang Xiaojie masih tidak sadarkan diri, sementara cedera Zimu masih cukup serius. Siapa yang menggertak siapa? Huo Yuhao menjawab, aku hanya membela diri. Bisakah kamu mengambilnya jika seseorang memanggil kamu bajingan? Keke ingin mengatakan lebih banyak, tetapi dihentikan oleh Juzi. Baiklah, ayo pergi. Huo Yuhao, Guru Xuan memang mengatakan bahwa aku adalah pemimpin untuk perjalanan ini. Jangan khawatir, aku tidak akan membalas kamu atas apa yang terjadi sebelumnya. Ada satu hal yang memiliki konflik di akademi, tetapi meskipun kamu seorang siswa pertukaran, kamu masih menjadi bagian dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Kamu bahkan meninggalkan akademi untuk bereksperimen dengan alat jiwa atas namanya. Ayo pergi. Begitu dia selesai berbicara, dia memaksa Keke berjalan di depan. Keke menoleh untuk melihat Huo Yuhao. Bisakah kamu menggunakan alat jiwa tipe terbang meskipun 3 cincin kamu? Sepasang sayap terbuka di belakangnya saat dia berbicara. Jari-jari kakinya menunjuk ke atas, dan 2 api biru keluar dari sayapnya, yang dengan cepat mendorongnya ke udara. Juzi juga berbalik untuk melihat Huo Yuhao, menanyakan pertanyaan yang sama padanya. Huo Yuhao tidak berbicara, tetapi sepasang sayap sederhana keabu-abuan mengepak di belakang punggungnya. Cahaya putih lembut melesat keluar dan mendorongnya ke langit. Meskipun dia bukan insinyur jiwa kelas 6 di Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy, dia masih memiliki alat jiwa tipe terbang dengannya. Alat jiwa tipe terbang Juzi berwarna merah keunguan. Dia sepertinya menyukai warna ini. 3 pasang sayap mengepak di udara dan menuju ke selatan. Pada titik ini, perbedaan dalam alat jiwa mereka terungkap. Juzi dan Ke tampak sangat santai saat mereka terbang di depan. Namun, mereka masih sangat cepat. Sayap mereka bahkan melepaskan lapisan cahaya redup yang membentuk film di permukaan tubuh mereka. Bahkan rambut mereka terombang-ambing oleh angin saat mereka terbang. Huo Yuhao, di sisi lain, tertinggal di belakang mereka. Meskipun ia mencoba yang terbaik untuk mendorong alat jiwanya tipe terbang kelas 5 buatannya sendiri, ia tidak bisa mengejar, dan dengan demikian masih menghabiskan lebih banyak kekuatan jiwa daripada 2 lainnya, yang akan memperlambat untuk menunggunya sehingga ia tidak lepas dari grup. Keke sangat senang. Setiap kali mereka menunggu Huo Yuhao, matanya menatap jijik dan mengejek. Huo Yuhao tidak bereaksi terhadap ini. Dia tahu betapa inferiornya dia dalam hal alat jiwa, dan bahwa itu bukan sesuatu yang bisa dia perbaiki dalam waktu yang singkat. Namun, ia mengingat struktur dan susunan formasi alat jiwa mereka saat mereka terbang. Xuan Ziwen tidak melakukan praktik untuknya, sehingga ia harus menemukan contoh kehidupan nyata untuk menguji teorinya. Bahkan sekarang, Huo Yuhao tidak tahu persis di mana pegunungan Jing yang berada. Dia baik-baik saja hanya mengikuti mereka berdua. Namun, dia bisa membuat tebakan kasar dari kata-kata Juzi. Pegunungan Jing yang memiliki banyak binatang buas. Apakah ini pengaturan yang dibuat Guru Xuan sehingga dia bisa mendapatkan cincin jiwa keempatnya? Itu sangat mungkin. Setelah terbang selama 2 jam, Huo Yuhao menyatakan bahwa ia perlu istirahat. Setelah itu, dia terbang ke bawah, mengabaikan pendapat 2 lainnya. Dia masih memiliki kekuatan jiwa yang tersisa, tetapi dia tidak akan menghabiskan semuanya. Dia menemukan tempat yang cocok untuk beristirahat saat dia turun. Begitu dia mendarat, dia langsung duduk bersila dan memasuki kondisi meditasi untuk memulihkan kekuatan jiwanya. Juzi dan Ke mendarat di belakangnya. Ke menjulurkan lidahnya ke Huo Yuhao. Bukankah dia sombong sebelumnya? Standar insinyur jiwanya hanya rata-rata. Dia tidak bisa menjadi sombong lagi, kan? Saudari Juzi, kamu benar. Dengan jarak yang cukup di antara kami, orang ini tidak akan menjadi pasangan kami. Juzi tidak mengatakan apa-apa, hanya menonton Huo Yuhao. Dia tampaknya memikirkan sesuatu. Dia adalah satu-satunya dari 4 kemarin yang melihat seluruh pertarungan. Huo Yuhao meninggalkan kesan mendalam padanya, bukan karena Dark Golden Terror Claws-nya, tetapi karena pukulannya terhadap perisai jiwa Zimu. Juzi merasa seolah-olah dia adalah raja yang mampu memerintah dunia pada saat itu. Dia telah melihat Zimu yang sangat bijak, cerdas, dan kuat bahkan tidak mampu menangani serangannya, dan jatuh hanya setelah 1 pukulan.
Dia tidak bisa melupakan cahaya keemasan di mata Huo Yuhao dan kekuatan dominannya. Perasaan mengerikan yang dia rasakan karena dibekukan oleh Domain of Ice abadi telah digantikan oleh rasa ingin tahu. Seberapa ajaib pemuda ini dari Akademi Shrek? Dia hanya seorang siswa, dan tidak memiliki wewenang untuk menyelidiki latar belakang Huo Yuhao seperti Xuan Ziwen. Namun, dia jelas merasa bahwa dia bukan hanya master jiwa 3 cincin acak. Pasti ada rahasia baginya. Akademi Shrek memang misterius. Baiklah, Keke. Kita harus tetap bersama karena kita berada di perjalanan yang sama. Pasti ada konflik. Jika kita menghadapi bahaya dan tidak bisa bekerja bersama, bukankah kita hanya akan membahayakan diri kita sendiri? Mari kita istirahat juga. Juzi menarik Keke dan duduk. Mereka memiliki kekuatan jiwa lebih dari Huo Yuhao, dan kurang mengurasnya juga. Namun, pemulihan Huo Yuhao membuat mereka berdua terkejut. Hanya butuh 15 menit sebelum dia membuka matanya, tampak segar. Keke tertegun dan bertanya, kekuatan jiwamu sudah dipulihkan? Dia bahkan belum melihat Huo Yuhao menggunakan alat jiwa tipe bantu seperti Milk Bottle. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, kita bisa pergi sekarang. Kekuatan jiwanya meningkat sangat lambat meskipun dia mendapat dukungan terbesar dari Akademi Shrek dalam hal sumber daya. Dia hanya berhasil mencapai peringkat 40 dengan bantuan tetua MU sebelum dia meninggal. Peningkatannya lambat meskipun dia mendapat bantuan dari Haodong Power dan bekerja sangat keras pada kultivasinya. Namun, itu tidak sesederhana itu. Kekuatan jiwanya sangat padat, jauh lebih banyak daripada jiwanya. Lebih penting lagi, daya tahannya dalam pertempuran dan kemampuan regeneratif lebih besar daripada kebanyakan master jiwa pada tingkat yang sama dengannya. Huo Yuhao memperkirakan bahwa dengan kecepatan kultivasinya saat ini, dia perlu 5 tahun lagi untuk mencapai peringkat 50, jika semuanya berjalan lancar. Dia akan membutuhkan 10 tahun sebelum dia mencapai peringkat 60. Adapun untuk menjadi sage jiwa peringkat 70, itu akan membutuhkan 20 tahun. Kemajuan seorang guru jiwa elemen utama memang penuh dengan kesulitan. Namun, dapatkah kecepatan kultivasinya benar-benar dinilai normal? Tetua MU telah membantunya menemukan jalan yang paling cocok. Meskipun jalan ini sulit untuk dilalui, itu sudah merupakan jalan pintas. Dia bahkan punya jalan pintas lain untuk dirinya sendiri. Namun, itu belum waktunya untuk sepenuhnya mengaktifkan potensinya. Huo Yuhao bertanya-tanya apakah dia bisa memenuhi misinya di sini di Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Ketika dia memikirkan hal ini, seberkas cahaya menyilaukan melintas di matanya. Juzi berhasil menangkap cahaya itu di matanya, dan dia menemukan bahwa hatinya berdenyut sedikit ketika dia melihatnya. Bagaimana mungkin bagi seseorang seusianya untuk memiliki pandangan seperti itu di matanya? Kenapa dia merasa seperti sedang menatap mata dingin binatang buas yang besar? Mereka terbang sekali lagi, tetapi Juzi tidak tetap di depan dengan Keke, bukannya memilih untuk terbang bersama Huo Yuhao. Huo Yuhao, pegunungan Jing yang terletak di wilayah utara benua matahari. Itu sekitar 1000 mil jauhnya, jadi itu akan menjadi 6 jam lagi untuk penerbangan kami. Rentang Gunung Jing yang mencakup hamparan luas, dan ditelan oleh vegetasi lebat. Ada banyak sumber daya berharga yang terletak di sana, tetapi ada juga banyak binatang jiwa berjenis logam. Bahkan binatang berjiwa spiritual telah diketahui muncul. Guru Xuan meminta aku untuk memberitahu kamu hal itu. Dia mengatakan kepada aku untuk membiarkan kamu menggunakan penilaian kamu sendiri. Jangan lewatkan kesempatan jika makhluk jiwa yang cocok muncul. Keke dan aku akan membantumu juga. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, terima kasih, kakak senior. Sikap baik Juzi menghilangkan rasa jijik yang dipegangnya sebelumnya, dan nada suaranya juga menjadi lebih lembut. Namun, dia tetap diam. Mustahil baginya untuk tidak mewaspadai mereka. Keke memutar bibirnya di samping Juzi dan tidak mengeluarkan suara. Dia tidak meremehkan Huo Yuhao, dan dia ingat dengan jelas bagaimana Huo Yuhao mencekiknya. Ketika itu terjadi, dia merasa seolah akan mati. Seluruh tubuhnya menjadi mati rasa akibat perjuangan, dan dia bahkan merasa bahwa dia tidak akan pernah bangun lagi. Mereka terbang selama 2 jam sebelum beristirahat lagi. Ayo makan sebelum kita melanjutkan perjalanan. Dengan kecepatan kita saat ini, kita akan mencapai pegunungan Jing yang sebelum malam. Juzi menatap langit dan memerintahkan mereka untuk beristirahat. Dia sepenuhnya siap untuk perjalanan ini. Dia mengeluarkan sejumlah besar makanan dari alat jiwa tipe penyimpanannya, yang dia miliki sejak dia adalah seorang wanita yang suka makan. Ada sayuran, buah-buahan, daging beku,
dan bahkan bumbu. Tak perlu dikatakan, dia sudah siap, dia bahkan membawa peralatan makan dapur sendiri. Juzi senang ketika dia melihat Huo Yuhao menatapnya dengan linglung. Aku akan memamerkan keahlianku sekarang dan biarkan kalian berdua mencicipi makanan panggang luar ruanganku. Sangat lezat. Berhati-hatilah untuk tidak memakan lidahmu juga. Ketika dia berbicara, dia mengatur panggangan dan menyalakan api untuk menyiapkan makanannya. Huo Yuhao sedikit terkejut saat dia menyaksikan. Dia memiliki perasaan aneh di hatinya, karena dia selalu menjadi orang yang memanggang daging untuk orang lain. Namun, itu sebaliknya sekarang, pengalaman yang sama sekali baru baginya. Dia tidak banyak bicara, dan hanya menonton dengan tenang. Kamu beruntung. Memasak Sister Juzi adalah yang terbaik. Bahkan Zimu dan Wang Xiaojie jarang mencobanya. Setelah terbang selama 4 jam, tampaknya telah melupakan konflik antara dia dan Huo Yuhao. Meski masih sekecil sebelumnya, penghinaan di matanya telah menghilang. Haha. Huo Yuhao tertawa meskipun dia pikir itu agak konyol. Bentak keke, apa yang kamu tertawakan? Oh benar, tipe insinyur jiwa seperti apa kamu? Tipe? Huo Yuhao sedikit bingung ketika dia memandangnya. Tampak seperti sedang menatap orang aneh dan berkata, itu tidak benar. Jangan bilang bahwa Shrek sangat terbelakang sehingga tidak mengkategorikan insinyur jiwanya. Penguasa jiwa harus cenderung ke arah aspek tertentu. Tidak ada insinyur jiwa yang bisa unggul di semua bidang, kecuali kamu seorang insinyur jiwa tipe penelitian seperti Guru Xuan, yang menempatkan penelitian sebagai prioritasnya, dan tidak cenderung pada aspek tertentu. Kamu harus menjadi tipe insinyur jiwa pertempuran jarak dekat, karena keterampilan pertempuran jarak dekat kamu begitu terasa. Namun, aku belum pernah melihat kamu menggunakan alat jiwa pertempuran jarak dekat sebelumnya. Ledakan, Huo Yuhao merasakan ilusi sesuatu yang telah membingungkannya selama ini secara instan meledak berkeping-keping di otaknya. Sebuah cahaya muncul di kepalanya. Selama ini, dia dan Nichaito telah berkultivasi tanpa lelah karena rencana tentara tertinggi. Mereka praktis menyiksa diri setiap hari. Bagaimana dia tidak merasa lelah? Bukankah dia juga manusia? Meskipun ingatannya sangat baik, dan kekuatan rohaninya lebih tinggi daripada kebanyakan orang lain, ia masih lelah ketika mencoba bermeditasi di malam hari. Ini juga mengapa pikirannya menjadi tidak stabil ketika tetua MU meninggal. Di Shrek Academy, Departemen Soul Tool sedang mengalami perkembangan pesat. Tujuan Ultimate Solier Plan adalah untuk membina seorang guru jiwa dan insinyur jiwa yang tak terkalahkan. Ini adalah rencana motivasi yang bagus untuk Huo Yuhao, tetapi juga sumber tekanan mental yang hebat. Kata-kata keke menyentaknya, terutama ketika dia menyebutkan bahwa tidak ada insinyur jiwa yang bisa unggul di semua bidang. Iya. Tidak heran dia merasa perbaikannya tidak sesuai dengan Nichaito meskipun peringkat insinyur jiwanya meningkat. Ini masalahnya. Nichaito berhasil menemukan jalannya, yang berada di area alat jiwa yang diam. Bagaimana dengan dia? Selain alat-alat jiwa yang diam, ia belajar segalanya. Pengetahuan yang sangat besar bahwa dia berasimilasi menyebabkan dia menjadi sangat lelah. Dia benar. Dia perlu membuat pilihan. Untuk memutuskan jalan yang cocok untuknya. Jika dia terus seperti ini, dia mungkin tidak bisa menjadi prajurit tertinggi. Jika ada yang salah, ia bahkan mungkin kewalahan dalam pengetahuan alat jiwa yang kompleks dan canggih. Huo Yuhao merasa sangat bebas ketika dia menemukan semua ini. Dia berdiri dan membungkuk ke arah keke. Terima kasih. Keke melompat kaget. Hei, apa kamu baik-baik saja? Apakah kamu sakit di kepala? Aku tidak ingin berlatih dengan orang yang sakit mental. Huo Yuhao sedang dalam suasana hati yang baik sekarang. Perasaan tidak bahagia yang sebelumnya telah hilang. Aku baik-baik saja. Aku hanya memikirkan sesuatu yang membuat aku bahagia. Kamu benar. Tapi aku bukan insinyur jiwa pertempuran jarak dekat. Aku seorang insinyur jiwa tipe perang sampai tingkat tertentu. Keke terpana, insinyur jiwa tipe perang? Ini pertama kalinya aku mendengarnya. Apa maksudmu? Huo Yuhao menjawab, insinyur jiwa tipe perang meneliti alat-alat jiwa yang ada hanya untuk tujuan perang. Terutama menggunakan pertarungan jarak dekat dan alat jiwa jarak jauh tertentu, tapi efeknya lebih untuk jarak dekat. Dia tidak cerdik. Dia telah memberikan segalanya untuk rencana tentara tertinggi. Setelah dia menemukan pertanyaan yang sangat penting ini, dia segera menemukan arahannya. Namun,
Dia tidak bisa menceritakan semuanya pada Keke. Dia telah memilih pertempuran jarak dekat sebagai arah utamanya. Adapun serangan jarak jauh, dia akan membutuhkan Hichaito untuk mendukungnya. Dengan chemistry mereka, gelar insinyur jiwa tipe perang harus secara teknis menjadi milik mereka berdua. Keke berkata, berhati-hatilah agar tidak terlalu bersemangat. Huo Yuhao bertanya padanya, "Senior, jalan apa yang kamu pilih?" Keke tampak dalam suasana hati yang lebih baik setelah Huo Yuhao memanggilnya senior. Dia dengan bangga mengatakan, "Aku memilih untuk menjadi seorang insinyur jiwa tipe tempur jarak menengah. Jika aku tidak khawatir merusak laboratorium, apakah kamu pikir kamu akan menang? Kalau tidak, ketika aku menembakkan meriam kepada kamu, kamu tidak akan bisa mengurus diri sendiri selama sisa hidup kamu." Setelah mencerna kata-katanya dan mengingat meriam besar yang dibawanya pada waktu itu, Huo Yuhao samar-samar mengerti apa arahnya. Huo Yuhao menghela nafas dalam hatinya. Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek tidak membuat perbedaan yang jelas seperti ini. Insinyur jiwa digolongkan seperti halnya master jiwa. Dia harus menyampaikan berita ini dengan cepat. Seluruh perjalanannya ke sini menjadi bermanfaat dengan penemuan ini. Saat dia berpikir, aroma kental melayang. Dia dan Keke tertarik padanya. Wow, sangat harum. Keke bergegas menuju Juzi. Matanya menjadi cerah, anehnya wajahnya yang ngiler terlihat agak imut. Teknik memanggang Juzi memang menakjubkan. 2 ayam yang dia masak berubah menjadi kuning keemasan dari memanggang. Hidung Huo Yuhao berkedut, dan dia bisa langsung tahu bahwa Juzi telah menggunakan lebih dari 10 jenis rempah-rempah pada ayam panggang, dan dia bisa mengatakan bahwa metode memanggangnya sedikit berbeda dari miliknya. Namun, dia bisa memastikan bahwa rasa burung pegar akan bagus dari aromanya dan renyah, penampilan kuning keemasan. Juzi melirik Keke dan tertawa. Mereka selalu menertawakanku karena pelahap, tetapi kamu tidak jauh berbeda dari aku. Hanya saja kamu pandai menyembunyikannya. Keke tertawa. Aku akan tahan dengan apapun yang kamu katakan sekarang. Lebih cepat. Aku sekarat karena kelaparan. Selama kamu memberi makan aku saat ini juga, aku akan membiarkan kamu mengatakan apapun. Juzi memelototinya sebelum melirik Huo Yuhao, yang tidak bereaksi. Dia bercanda, kau mengucapkan begitu banyak omong kosong. Apakah kamu yakin dia tidak akan salah paham dengan kamu?